Selamat berjumpa, saudara-saudara. Semoga semua sehat dan bahagia. Kali ini kami akan berbagi materi dengan topik gangguan eritrosit pada hewan. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, eritrosit atau sel darah merah pada mamalia itu memiliki bentuk oval atau bundar seperti cakram bikonkav. Eritrosit memiliki tugas penting sebagai pembawa oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh bagian tubuh. Eritrosit mengandung hemoglobin dan ini diproduksi di sumsum tulang belakang. Eritrosit memiliki fungsi yang amat vital seperti yang tadi sudah disampaikan, adalah transportasi dan pertukaran gas. Dalam hal ini adalah oksigen dan karbon dioksida antara paru-paru dan jaringan. Proses pembentukan eritrosit atau eritropoiesis itu berasal dari sel punca hematopoietik atau hematopoietic stem cell yang bersifat pluripotent. Sel punca hematopoietik tersebut kemudian berdiferensiasi menjadi sel punca mieloid atau myeloid stem cell atau common myeloid progenitor. Kemudian mengalami pematangan mulai dari yang muda sampai ke yang dewasa. Pada gambar ini terlihat proses diferensiasi proeritroblast yang berasal dari sel induk menjadi eritrosit pada mamalia. Proeritroblast membelah beberapa kali menjadi basophilic erythroblast, kemudian basophilic erythroblast menjadi polychromatophilic erythroblast. Dari polychromatophilic erythroblast kemudian melanjut menjadi orthochromatic erythroblast, akhirnya menjadi retikulosit dan eritrosit. Masa hidup eritrosit bervariasi dari 70 sampai 160 hari pada spesies hewan domestik. Meskipun masa hidup seringkali lebih pendek pada hewan yang muda, misalnya pada pedet, anak sapi, dan domba dibandingkan dengan hewan yang dewasa. Eritrosit pada hewan kecil memiliki masa hidup yang lebih pendek daripada spesies hewan yang lebih besar. Dalam tabel ini terlihat kucing itu memiliki masa hidup 70 hari, sementara pada sapi adalah 160 hari. Saudara-saudara, sebelum kita membicarakan tentang gangguan eritrosit atau erythrocyte disorder, sebaiknya kita melihat kembali catatan kita tentang nilai rentang rujukan dari rutin hemogram. Khususnya dalam hal ini adalah nilai referensi dari eritrosit. Akan lebih baik sekali kalau dalam setiap laboratorium memiliki data mengenai rutin hemogram reference interval ini. Karena dengan mengetahui rentang nilai normal di sini, kita akan bisa melihat gangguan yang terjadi pada eritrosit. Di mana bila itu berada di luar rentang ini, kita akan menyebutnya sebagai suatu kondisi yang abnormal. Misalnya pada anjing, hematokrit yang kurang dari nilai rentang, di sini tertulis 41 sampai 58, maka kondisi dari anjing itu kita akan sebut sebagai anemia. Sementara kalau di atas nilai rentang normal dari hematokrit yang ada ini, kita akan menyebutnya sebagai kondisi dari polisitemia atau eritrositosis. Saudara-saudara, dari apa yang tadi telah disampaikan, kita mengenal adanya
dua gangguan eritrosit. Ya. Satu adalah polisitemia atau eritrositosis, di mana nilai dari blood cell volume atau hematokrit atau hemoglobin atau jumlah dari eritrositnya itu melebihi dari normal, ini polisitemia. Sedangkan anemia itu apabila nilai dari blood cell volume, hemoglobin, dan jumlah eritrositnya itu lebih rendah dari nilai normalnya. Kita akan lihat satu persatu, yaitu yang pertama, polisitemia. Polisitemia yang sering juga dipakai dengan istilah eritrositosis, ya. Ini kadang-kadang disebut eritrositosis, kadang-kadang disebut polisitemia. Itu tidak lain adalah merupakan peningkatan hematokrit atau blood cell volume atau PCV, peningkatan hemoglobin dan atau jumlah eritrosit di atas normal. Di sini ada beberapa catatan ya, dari beberapa literatur yang ada. Eritrosit atau red blood cell yang melebihi nilai 10 juta per mikron liter, di mana PCV-nya melebihi 55-60% itu pada anjing, dikatakan sebagai kondisi polisitemia atau eritrositosis. Sementara pada kucing, nilai red blood cell atau eritrosit itu di atas 8,5 juta, dan PCV-nya di atas 45-50%, kita katakan polisitemia atau eritrositosis pada kucing. Pada manusia, istilah polisitemia ini terkadang menunjukkan tidak hanya kondisi eritrositosis atau peningkatan jumlah eritrosit, tetapi juga untuk menggambarkan adanya peningkatan leukosit dan trombosit secara bersama-sama. Jadi di samping eritrositosis terjadi leukositosis dan trombositosis. Berdasarkan patogenesisnya, polisitemia dapat diklasifikasikan ke dalam kategori relatif dan absolut. Polisitemia absolut dapat dicirikan sebagai primer, itu kita temukan pada polisitemia vera, atau sekunder. Polisitemia yang merupakan peningkatan hematokrit, hemoglobin, dan atau jumlah eritrosit, ada yang relatif, ada yang absolut. Dia dikatakan relatif bila peningkatan eritrosit itu tidak secara nyata. Ini bisa disebabkan karena kondisi dehidrasi, misalnya peningkatan kehilangan air dalam kondisi muntah, diare, atau gangguan poliurin. Jadi banyak urinasi. Ini akan menyebabkan peningkatan eritrosit karena penurunan cairan dalam sirkulasi. Peningkatan eritrosit yang secara tidak nyata atau kita sebut relatif itu juga ditemukan pada hewan yang mengalami exercise, olahraga, ketakutan, kegembiraan, ini misalnya pada kuda, akan menyebabkan sekresi adrenalin, kontraksi limpa, dan redistribusi eritrosit sementara dari limpa ke sirkulasi. Polisitemia yang dikatakan absolut itu adalah peningkatan eritrosit secara nyata. Ini ada dua, sekunder dan primer. Kita lihat yang sekunder dulu. Yang sekunder bisa disebabkan karena hipoksia jaringan kronis, misalnya pada penyakit jantung atau penyakit paru-paru, atau hewan berada atau tinggal di dataran tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya hipoksia jaringan kronis. Kondisi yang sekunder gitu, juga disebabkan oleh adanya tumor ginjal atau adanya kista. Ini akan meningkatkan sekresi dari hormon eritropoietin yang memerintahkan untuk memproduksi eritrosit di sumsum tulang. Kalau yang primer itu memang terjadi produksi dari eritrosit berlebihan, terutama pada kasus yang disebut dengan polisitemia vera.
Kelainan mieloproliferatif ini sangat langka. Ya. Ini disebabkan karena terjadinya gangguan dari prekursor eritrosit. Penyakit mieloproliferatif adalah kelompok penyakit yang menyebabkan sumsum tulang itu memproduksi banyak sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Saudara-saudara, implikasi klinis dari polisitemia itu terlihat dengan adanya tanda-tanda kardiovaskuler akibat hiperviskositas darah dan hipoksia periferi. Terjadi peningkatan denyut nadi dan laju pernapasan. Selain itu, gejala-gejala tanda-tanda neurologis seperti sinkop, ini istilah medis untuk pingsan, letargi, itu kelelahan yang luar biasa akibat perfusi otak yang buruk, dan adanya kecenderungan perdarahan merupakan implikasi klinis dari eritrositosis. Diagnosa laboratorium untuk kondisi polisitemia, pada polisitemia relatif akan terjadi dehidrasi, maka total protein dan albumin akan terlihat meningkat. Sedangkan pada polisitemia absolut, yang sekunder, itu akibat hipoksia kronis, akan memperlihatkan adanya penurunan tekanan oksigen atau arterial PO2. Tumor atau kista ginjal atau lainnya itu akan memperlihatkan adanya peningkatan hormon eritropoietin. Pada polisitemia vera kita temukan adanya penurunan hormon eritropoietin. Perlu diingat saudara-saudara, kit immunoassay pada manusia yang kita gunakan untuk pemeriksaan eritropoietin pada hewan itu harus divalidasi sebelum digunakan, terutama sekali untuk pengukuran pada anjing dan kucing. Kita akan membicarakan gangguan eritrosit yang kedua adalah anemia. Anemia itu adalah penurunan hematokrit atau PCV, penurunan konsentrasi hemoglobin, dan atau penurunan jumlah eritrosit. Pada kucing kita akan menyebutnya kondisinya anemia apabila hematokrit atau PCV-nya itu terus-menerus berada di bawah angka 20-25%. Sementara pada anjing, bila kita melihat nilai PCV-nya itu terus-menerus berada di bawah 30 atau 35%. Dari ketiga indikator penurunan PCV, konsentrasi Hb, dan atau jumlah eritrosit, PCV paling sering digunakan sebagai nilai utama untuk interpretasi. Meskipun ketika hematokrit dihitung dengan menggunakan alat penghitung otomatis, konsentrasi hemoglobin bisa lebih akurat. Kita perhatikan pada mikrohematokrit yang ada pada gambar ini menunjukkan PCV yang amat rendah. Kondisi ini adalah anemia. Sementara yang di tengah ini adalah yang normal, dan di sini adalah kondisi polisitemia atau eritrositosis. Anemia itu sejatinya merupakan manifestasi dari penyakit yang mendasari, yang menyebabkan peningkatan penghancuran eritrosit, peningkatan kehilangan eritrosit melalui perdarahan, penurunan produksi eritrosit, atau kombinasi dari kejadian-kejadian tersebut. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan, para ahli mengatakan bahwa anemia itu bukan diagnosa, tetapi itu adalah merupakan manifestasi atau gejala dari penyakit-penyakit yang mendasarinya, yang menyebabkannya terjadinya kondisi anemia. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat kaitan antara nilai hematokrit atau PCV dengan kemunculan tanda-tanda klinis anemia. Dalam tabel ini terlihat pada anjing dan kucing. Akut anemia itu akan terlihat pada anjing itu jika hematokrit atau PCV-nya itu di bawah 20%, sedangkan pada kucing itu kita akan menyebut anemia tersebut adalah anemia akut kalau berada di bawah 12-15%. Sementara pada anemia yang kronis pada anjing, itu PCV-nya jauh lebih rendah lagi, berada di bawah 12-15%, pada kucing itu berada di bawah 8-10%. Selain itu, kita bisa melihat korelasi antara hematokrit dengan derajat anemia.
Pada anjing, kita akan menyebutnya itu adalah anemianya itu ringan bila berada pada rentang 30-37%, sedangkan pada kucing berada pada rentang PCP-nya itu 20-26%. Kita akan menyebut itu adalah derajat anemianya itu sedang atau moderat, itu kalau pada anjing itu nilainya masih berada pada rentang 20-29%, sementara pada kucing itu 14-19%. Sedangkan kita akan menyebutnya derajat anemia pada anjing itu berat kalau PCP-nya itu nilainya 13-19%, sementara pada kucing 10-13%. Dan derajat anemia kita sebut sangat berat pada anjing kalau nilai PCP-nya itu berada di bawah 13%. Pada kucing itu berada di bawah 10%. Saudara-saudara, implikasi klinis anemia selain yang disebutkan tadi ya, akan terlihat akibat dari oksigenasi jaringan yang tidak memadai, maka selaput lendir terlihat pucat seperti pada gambar selaput lendir mukosa mulut di sini. Terjadi kelemahan, kurang nafsu makan, anoreksia, dan kondisi pingsan, sinkop. Sebagai implikasi dari adanya mekanisme kompensasi, maka hewan akan memperlihatkan takipenia atau pernapasan yang terlalu cepat, terutama jika hewan tersebut dipaksa untuk berlatih atau untuk berolahraga. Muncul juga takikardia, denyut jantung yang cepat, sementara denyut nadi kecil dan kuat. Selain itu, tanda-tanda yang berhubungan dengan penyebab anemia itu akan nampak ikterus, perdarahan seperti petechiae, ekimosis, melena, hematuria, hematoma, adanya demam dan splenomegali. Saudara-saudara, diagnosis penyebab anemia menggunakan karakteristik tertentu untuk menempatkan anemia ke dalam kelas atau kategori yang telah ditentukan yang berguna untuk diagnosis. Nah, beberapa klasifikasi didasarkan pada berbagai tes dan pengamatan. Sistem tumpang tindih dan klasifikasi oleh suatu sistem, misalnya ada yang menyebut anemia makrositik hipokromik, dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan atau proses yang sama pada klasifikasi yang lain, misalnya kondisi retikulositosis, peningkatan retikulosit, dan anemia regeneratif. Nah, nama yang berbeda ini sering berarti sama dalam hal diagnosis. Terlepas dari sistem klasifikasi yang digunakan, tujuan diagnosis harus untuk memberikan diagnosis yang paling spesifik dan tepat untuk memungkinkan perawatan yang tepat atau adanya tindakan-tindakan lain. Oleh karena itu, kita mengenal klasifikasi dan diagnosis anemia seperti berikut. Ya. Ada yang mengklasifikasikan, ini saya ambil dari Voigt dan Swiss, ya, yang sudah banyak digunakan, bahwa anemia itu ada yang regeneratif dan non-regeneratif. Yang regeneratif itu ada yang hemoragik, yaitu blood loss, kehilangan darah, dan ada juga yang hemolitik. Sementara yang hemoragik itu ada perdarahan internal atau eksternal. Sementara yang non-regeneratif ada karena kegagalan sumsum tulang dan juga ada defisiensi makanan. Nah, yang kegagalan dari sumsum tulang itu ada yang primer dan sekunder. Itu kita bisa lihat selain nanti pengklasifikasian anemia berdasarkan morfologi dari eritrosit yang terlihat dari preparat ulas darah atau blood film. Saudara-saudara, kita mulai dengan anemia regeneratif. Anemia regeneratif ditandai dengan peningkatan jumlah retikulosit, ini sel darah merah yang muda, yang diproduksi oleh sumsum tulang untuk mengkompensasi anemia. Nah, tanda-tanda dari anemia regeneratif, ya seperti terlihat di gambar di sini, banyak muncul adanya retikulosit atau retikulositosis.
Ini akan menghasilkan peningkatan MCP, mean corpuscular volume, dan RDW, red distribution weight. Terjadi penurunan MCH, mean corpuscular hemoglobin, dan MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration. Nah, dalam hapusan darah Romanowski akan terlihat polikromasia di berbagai bentuk dari eritrosit dan anisositosis. Selain itu, dapat ditemukan peningkatan eritrosit yang berinti, adanya basophilic stippling, adanya peningkatan jumlah Howell-Jolly bodies atau badan Howell-Jolly, dan akibat dari efek sekunder di sini akan mungkin terlihat adanya leukositosis dengan neutrofilia yang left shift, bergeser ke kiri, serta kondisi trombositosis. Anemia regeneratif yang hemoragik itu akan terlihat dari total protein plasma yang umumnya menurun. Ini karena protein hilang bersamaan dengan eritrosit dan tampak plasma dari darahnya itu jernih. Jika diukur setelah kehilangan banyak darah dan sebelum volume darah itu dipulihkan, total eritrosit dan total protein plasma ini dapat berada dalam rentang nilai rujukan. Anemia regeneratif yang hemoragik karena kehilangan darah. Ini juga ada dua jenisnya, adalah kehilangan darah yang akut blood loss, dan yang chronic blood loss. Yang akut, respon retikulosit baru akan terdeteksi dalam darah setelah 3-4 hari. Penyebabnya bisa karena gangguan trauma, ya, operasi, gangguan koagulasi darah, dan penyebab-penyebab lainnya. Seperti kehilangan darah akut ini bisa karena ulcer abomasum atau usus, adanya infestasi Angiostrongyllus yang parah, ya, parasit yang parah, pecahnya limpa atau hemangiosarkoma. Retikulosit itu tidak akan muncul dalam darah tepi pada semua spesies. Kehilangan darah akut dapat menyebabkan hipotensi dan shock karena hipovolemia yang berat. Sementara pada kondisi yang kehilangan darah kronis atau chronic blood loss itu ada yang sifatnya eksternal dan internal. Yang eksternal penyebabnya itu adanya ulcer gastrointestinal dan tumor seperti karsinoma, leiomyosarkoma, adanya juga parasit, ya, parasit yang internal dan eksternal. Dalam banyak kasus, tanda-tanda regenerasi eritrosit terdapat dalam darah, tetapi penipisan simpanan besi secara progresif ini akan dapat menyebabkan anemia defisiensi besi. Seperti dalam gambar pada hapusan darah ini akan dapat diamati peningkatan jumlah trombosit dan eritrosit yang mikrositik hipokromik. Ya. Jadi pada anemia defisiensi ini akan terlihat normositosis akan menjadi mikrositosis, adanya hipokromasia, peningkatan jumlah trombosit, dan retikulosit perlahan dapat menurun. Sedangkan hemoragi yang kronik atau chronic blood loss itu secara yang internal itu biasanya karena kehilangan darah pada alat-alat visceral, pada abdomen dan pada dada. Kita lanjut pada anemia regeneratif yang hemolitik. Pada anemia hemolitik, total protein plasma itu masih ada dalam rentang referensi atau sedikit terjadi peningkatan, sementara plasma yang terlihat itu bisa ikterik dan hemolisis, karena itu disebut dengan anemia hemolitik. Morfologi eritrosit itu abnormal, tampak mungkin adanya hand bodies, ya, adanya parasit pada sel darah merah, adanya sperosit. Ini mungkin sebagai penyebab anemia hemolitik. Pada anemia hemolitik, ya, seperti yang disampaikan tadi, plasma akan sering tampak ikterik atau kekuningan karena peningkatan destruksi eritrosit atau perusakan eritrosit dan peningkatan metabolisme bilirubin, ya, yang kebanyakan tidak terkonjugasi. Pada hemolisis yang berat, keadaan hemolitik yang berat, hemoglobinemia
ini akan menghasilkan warna merah dalam plasma, dan hemoglobinuria menghasilkan warna merah dalam urin. Ini dapat terjadi akibat ketidakmampuan tubuh untuk mengikat hemoglobin ke haptoglobin dan ketidakmampuan dari sistem makrofag monosit untuk memetabolisme jumlah hemoglobin yang dilepaskan. Saudara-saudara, pada anemia regeneratif, total protein plasma dan warna plasma ini dapat digunakan untuk membedakan apakah regeneratifnya itu karena hemoragik atau hemolitik. Dalam gambar terlihat, hemoragik anemia itu plasma darahnya itu lebih jernih, ya. Total protein plasmanya itu kalau diukur kurang dari 60 gram per liter. Sementara pada hemolitik, ya, plasma darahnya itu terlihat ikterik, kekuningan, atau hemolisis, kemerahan, dengan total protein plasmanya itu di atas 60 gram per liter. Ya. Jadi, regenerasi sel darah merah setelah hemolisis biasanya jauh lebih jelas daripada setelah kehilangan darah. Saudara-saudara, pada anemia hemolitik itu akan terlihat tanda-tanda klinis yang berhubungan dengan peningkatan katabolisme hemoglobin, hemoglobinemia dan hemoglobinuria, dan kondisi ikterus. Tadi sudah dikatakan, serum ikterik bila kadar bilirubin meningkat, pada serum itu di atas 20 mikromol per liter. Sedangkan jaringan ikterik, ya, termasuk pada mukosa mulut, akan terlihat jika kadar bilirubin serum itu di atas 50 mikron mol per liter. Pada anemia hemolitik akan terjadi lisis eritrosit. Ini dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu intravaskuler hemolisis dan ekstravaskuler hemolisis. Kita lihat yang intravaskuler hemolisis. Penyebabnya adalah bisa parasit seperti Babesia, Mycoplasma haemophilus, bisa juga karena toksin yang dikeluarkan oleh Leptospira atau Clostridium. Penyebab lainnya, anemia hemolitik karena intravaskuler hemolisis itu adalah adanya lesi endotel vaskuler pada kondisi hemangiosarkoma, pada penyakit DIC, torsi limpa, penyakit heartworm, kerusakan oksidatif, dan penyebab-penyebab lainnya seperti keracunan CO, ZN, adanya faktor genetik, itu karena defisiensi piruvat kinase atau fosfofruktokinase, dan hipofosfatemia yang berat. Temuan laboratorium pada kejadian intravaskuler hemolisis, selain menurunnya PCV, selain penurunan hematokrit, total protein plasma bisa berada dalam rentang normal atau rentang referensi atau meningkat, dan adanya plasma ikterik atau hemolisis. Parasit atau penyebab infeksi itu akan terlihat pada hapusan darah, juga pada pemeriksaan serologi dengan menggunakan PCR. Lesi endotel vaskuler akan memperlihatkan adanya skistosis pada hapusan darah, dan kerusakan oksidatif akan memperlihatkan adanya Heinz bodies. Ini yang tanda panah pada hapusan darah. Lisis eritrosit yang terjadi melalui mekanisme ekstravaskuler hemolisis pada anemia hemolitik itu bisa disebabkan karena kondisi fisiologis, ya, karena eritrositnya sudah tua, dia dihilangkan oleh sistem makrofag monosit di limpa, dan juga ada karena kondisi patologis. Ini adanya auto antibodies yang diproduksi melawan eritrosit normal yang difagositose oleh limpa. Nah, anemia seperti ini dikenal sebagai immune mediated hemolytic anemia atau anemia yang diperantari karena sistem imun. Immune mediated hemolytic anemia itu adalah mekanismenya tidak diketahui, idiopatik, yang sekunder itu untuk agen infeksius, karena obat-obatan, bisa insektisida, bisa vaksin, bisa karena
neonatal isoeritrolisis ini yang menyebabkan terjadinya antigen abnormal pada membran sel eritrosit. Diagnosis immune-mediated hemolytic anemia dapat dilakukan dengan pemeriksaan CBC, complete blood count, dan pemeriksaan retikulosit, juga pengambilan atau pemeriksaan pada sumsum tulang. Ini yang dipakai untuk menginvestigasi adanya produksi dari sel darah merah. Temuan laboratoriumnya akan memperlihatkan selain penurunan PCP, total protein plasma itu masih dalam rentang referensi atau meningkat, dan plasma darah akan berwarna kuning. Adanya spherositosis, adanya peningkatan spherosit pada darah anjing, dan autoaglutinasi. Nah, pada gambar di sini juga terlihat bagaimana di slide itu terlihat adanya aglutinasi pada kasus immune-mediated hemolytic anemia. Ya. Ini pada gambaran mikroskopik, ya, terlihat adanya spherosit dan aglutinasi pada gambar yang di atas. Di sini lebih jelas pada pusaran darah anjing immune-mediated hemolytic anemia akan banyak ditemukan spherosit. Ini yang tanda panah di sini. Ya. Dan eritrosit yang polikromatopilik, ini yang dilihatkan pada tanda kepala panah di sini, ya, dengan pengecatan Wright. Sekarang kita akan membicarakan anemia yang kedua, klasifikasi anemia yang non-regeneratif. Ya. Berlawanan dengan anemia yang regeneratif tadi, pada anemia yang non-regeneratif ditandai dengan tidak adanya atau pengurangan respon dari retikulosit pada hewan anemia. Jadi kita tidak akan menjumpai adanya retikulosit pada anemia yang non-regeneratif. Ini akan menghasilkan anemia yang normositik normokromik, jadi MCV-nya masih normal dan MCHC-nya dalam rentang nilai normal. Dalam akusan darah Romanowski akan tidak ditemukan polikromasia dan anisositosis seperti pada gambaran anemia yang regeneratif. Anemia non-regeneratif ada karena gangguan sumsum tulang primer atau gangguan sumsum tulang yang sekunder. Gangguan sumsum tulang primer ini bisa diakibatkan oleh beberapa kelainan mieloproliferatif, limfoproliferatif, dan mielodisplastik. Bisa juga karena virus yang kita temukan pada felin leukemia atau canine parvovirus. Bisa juga disebabkan karena beberapa obat-obatan atau hormonal seperti estrogen, agen imunosupresif, dan antiinflamasi yang non-steroid. Penyebab lainnya, gangguan sumsum tulang primer dapat berupa mikotoksin dan iradiasi. Itu yang menyebabkan anemia non-regeneratif karena gangguan sumsum tulang yang primer. Sedangkan gangguan sumsum tulang yang sekunder itu akibat dari penyakit lain, misalnya penyakit peradangan kronis dan beberapa penyakit endokrin yang pada akhirnya menyebabkan gangguan pada sumsum tulang. Penyakit lain seperti gagal ginjal kronis dengan penurunan kadar eritropoietin ini juga akhirnya menyebabkan gangguan sumsum tulang. Saudara-saudara, temuan laboratorium pada anemia non-regeneratif selain ditemukan penurunan PCV dan absen atau berkurangnya tanda-tanda regenerasi dari eritrosit, itu munculnya eritrosit, kita akan bisa melihat pada gangguan yang primer, pada gangguan sumsum tulang, diagnosis itu bisa dilakukan dengan mengevaluasi sumsum tulang plus dilakukan tes-tes atau uji-uji khusus. Di sini akan nampak adanya leukopenia dan atau trombositopenia. Temuan laboratorium pada anemia non-regeneratif yang sekunder akan nampak seperti pada temuan laboratorium dari penyakit yang primer, misalnya pada gangguan ginjal kronis akan ditemukan peningkatan blood ureum nitrogen dan kreatinin. Akusan darah non-regeneratif dapat terlihat pada anemia hemoragi atau anemia hemolisis jika kehilangan atau kehancuran eritrosit itu telah terjadi dalam 4 hari sebelumnya.
Jika perdarahan kronis telah menyebabkan anemia defisiensi besi. Jika hewan dengan respon retikulosit itu rendah, misalnya pada sapi dan khususnya pada spesies kuda. Yang terakhir, satu-satunya tanda bahwa regenerasi sedang terjadi itu adalah adanya peningkatan kecil pada MCV. Nah, pada kasus seperti ini, hemogram serial ini sangat dianjurkan. Jadi sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan complete blood count secara serial. Setelah tadi kita membicarakan klasifikasi anemia berdasarkan regeneratif dan non-regeneratif, kita melihat sekarang klasifikasi anemia berdasarkan indeks eritrosit. Nah, dengan melihat indeks eritrosit, kita akan mengetahui ada anemia yang makrositik hipokromik, itu biasanya itu sejalan dengan anemia regeneratif. Anemia yang normositik normokromik itu sejalan dengan anemia yang non-regeneratif, sedangkan anemia yang mikrositik hipokromik atau mikrositik normokromik itu disebabkan atau umumnya ditemukan pada anemia defisiensi besi. Saudara-saudara, anemia makrositik hipokromik biasanya disebabkan oleh adanya retikulosit dan merupakan tanda dari regenerasi. Namun, ada penyebab lain eritrosit makrositik yang tidak terkait dengan anemia regeneratif, seperti felin leukemia virus, defisiensi vitamin 12 dan asam folat, kemoterapi, dan keracunan timbal yang dapat menghasilkan eritrosit yang mikrositik dan munculnya eritrosit yang berinti. Saudara-saudara, kita juga bisa mengetahui agen-agen infeksius yang dapat dikaitkan dengan kondisi anemia pada ruminansia. Misalnya, di sini ada Haemonchus contortus, itu ditemukan pada anemia yang terdapat pada sheep dan goat, ya, kambing dan domba. Agen Besnoitii itu pada sapi, Fasciola hepatica itu bisa dihubungkan dengan adanya anemia pada kambing dan domba, Anaplasma SPP pada kambing dan domba, Babesia pada sapi, kambing dan domba, Theileria SPP pada sapi juga, Mycobacterium paratuberculosis, Leptospira bluetongue, lumpy skin disease ini banyak dikaitkan dengan anemia pada ruminansia. Berikut adalah algoritma untuk melakukan investigasi pada anemia ruminansia. Diawali dengan melihat gejala klinis, kemudian histori atau sejarah informasi tentang hewan pada kelompok, melakukan pemeriksaan fisik, ya, kemudian pemeriksaan laboratorium, kemudian mendiagnosisnya dengan melihat hematokritnya, bila perlu dilanjutkan dengan preparat ulas darah, di mana darah di sini akan mengindikasikan adanya retikulosit, skistosit, ya, sperosit, N-bodies, whole jolly bodies, dan lain sebagainya. Ini untuk mengklasifikasikan apakah anemia tersebut adalah anemia yang hemolitik, atau kita bisa melihat kalau itu adalah normositik hipokromik, apakah ini adalah karena kehilangan darah yang akut. Ya. Kita melihat di sini bila itu adalah mikrositik hipokromik, maka anemianya kita duga karena anemia defisiensi besi. Yang terakhir kami ingin menyampaikan bagaimana pendekatan yang disarankan kalau melakukan diagnosis terhadap anemia. Ya. Kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Pertama, apakah anemianya itu regeneratif atau non-regeneratif? Jika dia regeneratif, apakah hemoragik atau hemolitik? Jika non-regeneratif, apakah dia gangguan sumsum tulang primer atau gangguan sumsum tulang yang sekunder? Berikut adalah fitur yang dapat digunakan untuk menentukan apakah anemia itu regeneratif atau non-regeneratif.
Kita melihat fitur MCV-nya. Yang pertama, mean corpuscular volume. Pada anemia yang regeneratif, itu akan meningkat MCV-nya karena retikulosit lebih besar dari eritrosit dewasa. Sementara pada non-regeneratif, itu normal. Ini pada kolom yang paling ujung itu terlihat gambaran retikulosit. Fitur untuk MCHC atau mean corpuscular hemoglobin concentration. Pada anemia yang regeneratif, MCHC ini akan berkurang karena retikulosit adalah sel yang lebih besar dan kurang dimampatkan dengan hemoglobin. Karena sumsum mencoba memproduksi sel pada tingkat yang lebih cepat, ini berarti mereka tidak terbentuk dengan baik dan mereka juga akan mengandung sisa-sisa RNA ribosom yang hilang dengan perkembangan progresif dari sel. Jadi MCHC pada anemia regeneratif itu berkurang, sementara pada non-regeneratif normal. Sedangkan pada ulas darah atau blood smear, pada anemia regeneratif akan terlihat whole jolly bodies, berupa bintik-bintik basofilik kecil di dalam eritrosit. Ini mewakili sisa-sisa retikulum endoplasma eritrosit. Sementara eritrosit polikromatik berukuran besar dapat terlihat pada apusan yang diwarnai dengan pewarnaan Romanowski. Sel-sel ini mungkin mewakili retikulosit, tetapi hal ini tidak dapat dipastikan, kecuali apusan juga diwarnai dengan pewarna supravital seperti new methylene blue. Prosedur yang terakhir ini dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat retikulositosis dan untuk menentukan apakah ini sesuai dengan tingkat keparahan anemia. Itu pada anemia yang regeneratif. Pada anemia yang non-regeneratif, blood smear atau preparat ulas darah akan terlihat eritrosit di sini biasanya normositik dan normokromik. Tetapi poikilositosis dapat terlihat pada kasus-kasus maturation defect anemia. Ini pada gambar di ujung terlihat bagaimana whole jolly bodies itu pada gambar B gitu ya, dapat terlihat di dalam eritrosit. Demikian saudara-saudara topik tentang gangguan eritrosit pada hewan. Sampai jumpa pada topik-topik berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Suksma.